Tuhan atas anugerah-Mu, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena
Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melakukan aktivitas sehari ini, mari kita devotion terlebih dahulu. Kita mendengarkan firman Tuhan. Subtema pada pagi hari ini adalah dosa, virus yang melumpuhkan. Sebelum kita mendengarkan devotion pada pagi hari ini, kita akan tahu ayat hafalannya terlebih dahulu. Ayat hafalan terambil di dalam Kejadian 4 ayat 7b. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Perikop kali ini adalah berbohong itu dosa, merupakan virus yang melumpuhkan. Mari kita buka terlebih dahulu di dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Devotion pada pagi hari ini saya bawakan di dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 18. Ada sebuah kisah. Kisah itu begini ceritanya. Ada seorang pria mengatakan perasaannya sesal, yang tak pernah enyah dari kehidupannya. Bahkan kerap mengusik tidurnya. Mengapa? Di kala muda, ia pernah mencelakakan kawannya hingga tewas. Ia membujuk kawannya untuk bermain ski. Padahal sebenarnya ia belum terampil melakukannya. Namun ia berbohong dengan mengatakan bahwa main ski itu mudah sekali. Kawannya percaya, lalu mencoba tanpa bekal keterampilan yang memadai. Di medan yang berbahaya, ia tergelincir. Sungguh fatal, bukan? Tulang lehernya patah hingga sampai meninggal. Dalam kisah ini mengingatkan untuk kita lebih berhati-hati di dalam mengatakan suatu perkataan ataupun melakukan tindakan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Kita Raja-Raja memberikan kesaksian betapa firman Tuhan itu ya dan amin. Apabila nubuat dan perintah telah diucapkan oleh nabi utusannya, kebenaran tak dapat disangkal atau ditentang oleh siapapun, baik oleh raja yang berkuasa ataupun oleh nabinya sendiri. Seperti halnya Raja Yerobeam tak kuasa melawannya. Mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang, sehingga tidak dapat ditariknya
kembali. Nabi utusannya pun tak boleh melanggar. Itulah yang dialami oleh abdi Allah yang datang dari Yehuda. Dalam devotion kita hari ini, sebenarnya pelanggaran yang berakibat fatal itu akibat keegoisan seorang senior. Demi memenuhi sekedar keinginannya untuk ditemani, ia berbohong. Bohong yang menghadirkan celaka kepada juniornya yang lugu itu. Kebohongan, baik yang serius, yang kecil, ataupun sepele, harus diwaspadai. Terutama bohong yang lahir dari keinginan egois demi memenuhi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Selain bisa merugikan kita sendiri, orang lain pun bisa celaka karenanya. Termasuk orang yang kita sayangi, yang kita kasihi. Dan apabila itu terjadi, betapa menyesalnya hati kita. Kebohongan senantiasa mengakibatkan celaka, bahkan kematian, ataupun kebinasaan. Apakah kalian ada di situasi ini? Yuk, mari kita sama-sama merenungkan. Kalian dan saya merenungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karakter kejujuran senantiasa tertanam dan bertumbuh subur di dalam hati dan hidup kita, hingga tidak bertempat lagi di dalam hati dan hidup kita untuk dosa kebohongan yang mengakibatkan celaka, bahkan kebinasaan bagi diri kita. Apakah kalian menyadari apa yang ada di dalam diri kalian? Kalian dan sayalah merenungkan untuk belajar hidup dalam kebenaran. Apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu kembali menghadap Engkau Bapa, mengucapkan puji syukur, dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dan melingkupi kami di dalam kami melakukan kehidupan di dalam kebenaran akan Engkau. Berikanlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang penuh dengan kejujuran. Biarlah Engkau menghindarkan kami dari kebohongan-kebohongan dalam bentuk apapun Bapa. Biarlah kami senantiasa setia di dalam kejujuran Bapa. Dan biarlah kami selalu takut akan kebohongan ya Bapa. Apa yang kami lakukan Tuhan, ampunilah ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai dan melingkupi kami untuk membentuk kami menjadi anak-anak yang berada di dalam kejujuran dan menjadi anak-anak yang terhindar dari kebohongan. Terima kasih ya Bapa Roh Kudus, terima kasih untuk semuanya. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga menyertai sepanjang hari ini di dalam kegiatan kami, di dalam belajar. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membuka hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami terima dapat berguna untuk kehidupan kami, untuk masa depan kami. Terima kasih ya Bapa Roh Kudus, biarlah kuasa-Mu yang selalu melingkupi kami.
kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.